Assalamualaikum, Pak Prit, apa kabar? Alhamdulillah ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, Pak Prit. Siap. Gimana kabar? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, ada sahabat saya Pak Prit. Apa kabar Pak Prit? Alhamdulillah, Pak Jarustam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Kebetulan di Bandung Timur hujan gede banget ini. Oh. Dan mati lampu lagi. Di rumah saya belum. Belum ya? Oke, izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, rekan-rekan, selamat datang di Bincang Bareng Teva Consulting bersama saya Coach Surdi. Alhamdulillah hari ini ada Pak Haji Rustam dan Pak Solihin dari ISQ Tour, Pak Haji Rustam dari Khalifah Tour Bandung ya. Saat ini kita akan membahas bincang-bincang santai di sore hari ini yang lagi mendung di Bandung, mungkin di Jakarta juga. Itu tema sore hari ini itu faktor apa saja sih yang mendorong orang untuk daftar haji. Kita tahu kan saat ini itu haji sudah 2 kali batal berangkat nih. Ya, tema yang akan kita bahas karena ini penyelenggara haji swasta. Ini untuk pembahasannya penyelenggaraan haji khusus. Nah, faktor apa saja yang membuat orang memutuskan untuk daftar ke haji khusus? Kita akan dengar nih nanti sharingnya dari Pak Haji Rustam sama Pak Solihin. Ya. Nah, di sini nanti karena pembahasannya ini bukan mengenai apa yang kapan berangkat seperti pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya. Kita batasi pembahasan kali ini mengenai bagaimana orang memutuskan untuk berangkat. Faktor-faktor apa saja orang yang memutuskan orang untuk dia daftar haji. Hajinya haji khusus gitu ya. Haji khusus ini haji yang masa tunggunya sekarang sudah 7-9 tahun ya. 5-9 tahun. Kalau haji reguler itu yang masa tunggunya di atas 10 tahun. Nah, itu perbedaan dasar dari masa tunggu. Nah, sebenarnya apa sih yang faktor-faktor yang akan membuat seseorang itu daftar haji? Karena di sini kan sebagian besar adalah travel yang umroh haji, kemudian juga ada juga yang mau melakukan sertifikasi mungkin BPW atau PPIU travelnya ya. Kita bisa belajar dari Pak Haji Rustam dan Pak Solihin. Nah, beliau ini adalah penyelenggara haji yang sudah puluhan tahun ya. Mumpung lagi ada di rumah aja, dari mana aja rekan-rekan juga bisa belajar dari beliau ya. Insya Allah ini berkaitan sama nanti skill apa yang harus dimiliki. Kemudian support apa sih yang harus kita miliki supaya orang-orang itu mau mendaftar haji khusus, ya. Kemudian hambatan apa aja, bagaimana kita mengatasi hambatan itu supaya orang mau tetap daftar haji di masa pandemi saat ini, ya. Nah, ini sudah ada Pak Rustam dan Pak Solihin. Insya Allah nanti bergabung juga Pak Haji Nurdin Hidayat, insya Allah dalam perjalanan, ya. Nah, ada pertanyaan dasar yang kita harus tahu nih dari pembahasan kita sore hari ini ya. Nah, kita langsung aja tanya sama Pak Rustam dan Pak Solihin ya. Ke Pak Rustam dulu ya, nanti langsung Pak Solihin. Pak Rustam, Pak Solihin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rustam, Pak Solihin. Gimana di Jakarta dan di Bandung? Saya di Bandung juga kebetulan ya. Masya Allah. Di sini mendung. Jakarta gimana?
Mendung ya? Mendung barusan hujan nih juga. Di tempat saya mendung, gerimis sebentar, tapi nggak jadi besar. Berhenti sekarang. Oke, menarik nih. Terima kasih ya Pak Haji Rustam dan Pak Solihin sudah menyempatkan waktunya sore hari ini untuk berbagi sama rekan-rekan nih ya, yang rekan-rekan terpilih ya. Dan di YouTube juga kita streaming di YouTube langsung ya tentang sore hari ini. Nah, kita pengen tahu nih, pengen dapat ilmu lah dari Pak Haji Rustam dan Pak Solihin. Ya, Pak Rustam dan Pak Solihin ini kan sudah puluhan tahun mungkin ya, udah berpengalaman di haji ya, udah sekian tahun gitu. Nah, kalau menurut Pak Rustam dan Pak Solihin ini, apa yang mendorong orang untuk daftar haji? Selama ini menurut pengalaman pribadi ya, gitu. Silakan Pak Rustam dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kalau kita bicara kenapa orang berangkat haji, tentu jawabannya karena itu perintah agama. Kalau berangkat haji ya, tapi kenapa mereka memilih haji khusus? Tentu itu yang pertanyaan yang dinanti-nantikan untuk dijawab. Ya. Ada beberapa poin yang kenapa memilih haji khusus. Tentu pertama masa tunggu. Masa tunggu di reguler itu paling cepat kalau tidak salah sekitar 11 tahun. Dan yang paling lama itu ada 37 tahun. Di daerah Sulawesi Selatan. Kemarin saya dapat datanya itu dari Kementerian Agama waktu Zoom meeting dengan Pak Ramadan. Itu satu. Yang kedua, kenyamanan. Karena berdasarkan SPM, standar pelayanan minimal yang dikeluarkan oleh Kemenag, haji khusus hanya boleh melayani jamaah dengan fasilitas hotel bintang 5 dan ring 1. Sedangkan reguler kan tidak ada yang di ring 1. Itu kenapa mereka memilih. Jadi masa tunggu, kenyamanan berupa fasilitasnya yang dekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Yang berikutnya adalah durasi. Kalau dengan dengan pengaturan seperti sekarang, reguler itu hanya mungkin pernah paling pendek itu sampai 38 hari. Jadi selalu berkisar antara 38 dan 40 hari reguler itu. Sedangkan haji khusus bisa ada yang paket sampai sangat pendek 14 hari dan sampai maksimal aturan Kemenag itu 27 hari. Maksimal ya. Itu bagian dari SPM. Jadi 23. Itu iya, 27 masih boleh. Nah, tapi umumnya rata-rata 23 hari. 21 optimal lah 23 hari. 14 hari itu pendek, itu masuk ke hotel di Mekah yang periode paling mahal. Ini penjelasannya agak complicated nih. Detail sekali ya. Mahal, gitu ya. Itu tidak masuk ke logika awam gitu. Nah, itu jadi fasilitas, kemudian masa tunggunya juga. Yang berikutnya adalah pelayanan di Arafah Mina. Kita di Markaziah di depan Jumroh. Jadi kalau 3-4 tahun terakhir penomoran maktab itu tidak berubah. Maktab 111, 112, 113 sampai 116. Itu dialokasikan untuk haji khusus. Pemerintah Indonesia juga Kemenag itu menempatkan untuk haji khusus karena bayarnya juga mahal. Ya. Jadi itu 111 itu paling dekat, tapi yang VVIP 112, kemudian dan seterusnya sampai agak jauh sih 116. Tapi semua masih di luar terowongan ke mana arah tulisan gitu. Jadi itu saya kira kalau kenapa memilih plus. Sekarang kalau memilih travel mana, ini secara umum haji itu kan tingkat kepuasannya sangat abstrak ya, Pak Surdi. Yeah. Jadi sangat abstrak, maka trust itu menjadi konsideran paling tinggi. Kepercayaan itu paling tinggi. Turunan dari itu
Makanya faktor referral itu menjadi sangat penting. Referensi. Gitu loh. Terus paling atas, bagaimana parameternya untuk menemukan trust? Kan banyak dari mereka yang daftar baru pertama kali kan, jarang yang sudah berulang-ulang, apalagi aturan sekarang 10 tahun baru boleh haji lagi gitu. Jadi Artinya, kalau udah referral, mohon maaf Pak, ya, kalau referral itu berarti udah puas gitu ya dia. ya, Kalau sudah berarti rekomendasi dari orang lain. Oh ya, Gitu loh. Jadi sebetulnya ini hasil survei seorang kandidat master di Bandung ya, di MMITB. Dulu objeknya adalah perusahaan saya, objek penelitiannya bagaimana mereka memilih sebuah travel gitu. 65% faktor referral. 65%. Berikutnya baru ke pembimbing, fasilitas, reputasi. Jadi pengalaman. ISku udah berapa? ISku baru kemarin ngurus haji. Nah itu juga ragu. Tapi itu udah sekian belas tahun, sekian. Khalifah udah sekian belas tahun. Itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi yang paling tinggi adalah referral. Referral ya. Kata tetangganya ikut Khalifah, oke lah ikut. ISku terjamin lah bagus. Saya udah mengalami begini. Silakan ada ikut. Pembimbing menjadi faktor kedua. Ya, pembimbing. Makin ke daerah pembimbing makin dominan. Gitu lah. Kemudian fasilitas hotelnya apa, penerbangannya dan seterusnya. Itu tuh poin-poin kenapa orang memilih travel ya, memilih travel wisata. Kira-kira secara garis besar begitu Pak Surdi. Oke, jadi saya ulang ya tadi mengenai masa tunggu, kemudian juga kenyamanan ya. Iya. Kemudian durasi pelayanan di Aremina ya, di maktab gitu ya. Kemudian faktor referral ya. Iya. Oke, itu dari Pak Rustam ya. Kalau dari Pak Solihin seperti apa nih Pak? Apa yang mempengaruhi orang untuk mendaftar haji khusus ya? Kita bahasnya haji khusus saja nih. Ya, makasih Kang Surdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kehormatan buat saya bisa berbicara gitu ya, sama-sama berbicara dengan Pak Rustam. Suhu saya. Jadi saya masuk di artinya kerja di bisnis umroh haji itu tahun 2004 Pak Rustam. Dan Pak Rustam saat itu sudah sangat famous gitu ya. Siapa yang nggak kenal Pak Rustam gitu. Jadi kehormatan lah buat saya bisa sama-sama diskusi gitu ya. Artinya sekarang 2021 saya istilahnya generasi ketiga barangkali di Pak Rustam, bawahnya ada lagi saya generasi ketiganya. Nah, Kang Surdi, Pak Rustam ini suhu saya gitu loh. Iya, iya. Meskipun tidak secara langsung ngajarin saya, tapi di lapangan, entah itu ketemu di Mekah, Madinah, saling berbagi, kemudian di kedutaan, di Garuda, kita sering ketemu, kemudian dulu di asosiasi juga ketemu, gitu ya. Insya Allah. Banyak pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan ke saya, gitu ya. Meskipun saya yakin beliaunya nggak sadar, tapi ilmu yang beliau sampaikan meskipun cuma 2 kalimat, 3 kalimat itu masuk di diri saya. Salah satu kalimat yang beliau selalu sampaikan ke kita ya, termasuk saya, itu tidak ada yang pintar di bisnis umroh dan haji katanya. Kita semua sama-sama belajar. Itu kalimat Pak Rustam yang senantiasa beliau sampaikan ke kita. Terus kemudian Kang Surdi, saya bahagia nih kali ini mendapat undangan untuk berbicara di depan kawan-kawan semuanya. Kalau selama ini kita berbicara masalah-masalah ya, kenapa ini begitu, kenapa COVID, kenapa umroh nggak jalan, kenapa haji begini, kenapa begitu gitu. Jadi kita ini berbicara tentang satu problem masalah gitu yang semua kita alami dan semua kita tahu itu masalahnya gitu ya. Nah, kali ini menarik. Kenapa? Karena kita berpikir ke depan, forward ya. Forward. Jadi kita ini yang kita bicarakan adalah solusi sebenarnya. Betul. Ya kan? Solusi untuk mendapatkan revenue gitu, katakan demikian. Solusi untuk mendapatkan bisnis melalui apa ya, haji daftar kan. Kita berbicara faktor-faktor yang mendorong orang daftar haji ya. Nah itu tadi suhu Pak
Pak Suhu Rustam sudah menyampaikan sudah banyak. Cuma saya sedikit menambahkan karena saya background ilmu saya di marketing. Jadi pertama itu kita membuat kalau kita membuat usaha katanya ya dari needs dulu, dari kebutuhan dulu. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan dasar orang Islam ya, rukun Islam yang kelima yaitu haji salah satunya kan. Haji itu needs-nya gitu ya. Baru kesananya yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi ya. Kemudian saya dari sisi menambahkan tadi yang Pak Rustam sampaikan dari sisi marketingnya. Jadi kalau lihat dari demografi jamaah haji berangkat secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan jamaah haji Indonesia itu 63% jamaah haji Indonesia itu usianya di atas 60 tahun. Hanya 37% yang usianya di bawah 50-an, artinya 60 tahun ke bawah. Nah, kalau haji plus haji khusus, ini karena reguler tadi yang saya sampaikan, data yang saya sampaikan, karena kan reguler itu 92% dari total jamaah haji Indonesia itu 92% itu reguler, 8% itu hanya haji khusus gitu. Ya. Jadi ya yang mendominasi itu akhirnya ada haji khusus gitu. Haji khusus itu orang yang berangkat dengan haji khusus rata-rata usianya di bawah 50. 55 gitu ya, usia menjelang pensiun atau sebelum pensiun ya umur 50, ya umur 45 itu rata-rata. Artinya pada saat mereka memutuskan untuk berangkat dengan haji khusus ya asumsi mereka saya ada di kelompok saya nih gitu ya. Jadi orang nyaman gitu. Saya ada di golongan saya ya, ini status sosial ya. Saya seorang profesi saya seorang, mohon maaf mungkin jabatannya manajer, entah itu jabatannya pejabat segala macam. Jadi saya harus ikut dengan kelompok mereka, terlepas dari masalah prinsip-prinsip dasar kita bersosialisasi ya, yang kita tidak memberikan status sosial dan segala macamnya. Tapi itu kenyataannya akhirnya orang mendorong untuk daftar haji khusus gitu ya, di samping yang hal-hal yang disebutkan oleh Pak Rustam tadi ya. Kemudian saya juga menyoroti tadi faktor demografi ya, itu juga kemudahan masa tunggu tadi, kemudahan dalam mendaftar segala macam itu kan ada semua di Haji Plus, dan biasanya ini kan kita ngomong PHK ya, PHK khusus ya, PHK itu aja penyelenggara resmi ya. Ya mereka itu yang rata-rata yang mendaftar ke kita ke PHK itu ya mereka secara intelektual sadar bahwa kalau saya tidak mendaftar ke PHK yang resmi ya itu akan ketipu gitu ya. Nah, itu kesadaran yang tinggi dari kalangan itu yang akhirnya mereka mendorong untuk daftar hajinya melalui plus, di samping tadi masa tunggu, fasilitas dan seterusnya. Itu yang utama yang tadi Pak Rustam sampaikan. Saya menyinggung sedikit di masalah sisi marketingnya dan status sosial. Oke, terima kasih Pak Solin. Jadi faktor demografi dan untuk menentukan travel tadi ya, dia tuh harus ada ya, orang mau keluar duit itu ya harus yang resmi gitu ya, dicek seperti apa, seperti itu. Faktor-faktor yang mendorong ya orang. Nah itu kan faktor orang yang mendorong untuk memilih travel gitu ya. Nah ini kita secara general yang mendorong orang untuk mendaftar haji khusus lah, apalagi saat pandemi seperti ini gitu. Nah kira-kira apa potensi yang bisa dikembangkan nih sebagai PHK gitu? Selama ini kan haji khusus yang dikelola oleh PHK ya. Apa yang bisa dikembangkan kira-kira nih? Pak Solihin mungkin silakan. Ya. Terus terang aja, saat ini yang bisa kita lakukan sebagai penyelenggara umroh dan haji ya, satu-satu bisnis yang bisa menghasilkan cukup gitu ya dari pendaftaran haji. Ya. Ini satu-satunya gitu. Kita kalau ngomong dibandingkan dengan paket ke Turki ya, Turki udah isolasinya lama ya, karantinanya pergi dan pulang gitu kan ya. Kemudian waktu yang kita habiskan ya, misalnya Kang Regi ke Turki, udah karantina sebelum berangkat, pulangnya di karantina lagi. Berapa banyak waktunya Kang Regi untuk dihabiskan waktu untuk hanya berpergian bawa tur ke Turki gitu ya. Jadi secara hitung-hitungan
ekonomis ya apa namanya kurang itu. Ya haji itulah ya sekarang yang lebih transaksinya lebih pendek menurut saya. Karena lebih pendek kenapa? Karena transaksinya terjadi hanya katakanlah jual beli, kita menjual porsi ya, angkanya 4.000 sampai 5.000 selesai, akad selesai, perjanjian udah selesai, mereka tinggal nunggu 5 tahun 7 tahun lagi ya. Di samping memang ada kesananya masih ada pembinaan. Tapi itulah contoh aktual yang memang harus kita sadari gitu, bahwa haji itu ya sekarang ini ya satu-satunya lah kalau memang kita memang strict di bisnis ini, bisnis kita punya PIHK, PPU, PIHK ya, haji ini satu-satunya sekarang yang bisa istilahnya bayar gaji, bisa bayar revenue stream ya. Betul itu. Ya, jadi emang core bisnis yang bisa dijalankan sebenarnya umroh kan lagi nggak ada ya. Sebenarnya haji kan pendaftarannya nggak pernah ditutup ya. Nggak pernah tutup. Oh ya. Jadi memang kalau udah punya izin haji itu yang bisa dikembangkan ya. Ya. Menyeru terus. Ya. Saya pikir tidak hanya yang punya izin haji ya, teman-teman yang PPU pun saya pikir sama, boleh juga menerima pendaftar haji, tapi memang harus bekerjasama dengan Khalifah misalnya, dengan Pak Rustam. Oh iya betul. Itu kan bisa kita lakukan dan itu sudah menjadi rahasia umum lah gitu kan. Betul. Hitung-hitungan aja bisa kita lakukan, komisi segala macam. Nah itu tadi word of mouth tadi ya, referral tadi yang dibilang sama Pak Rustam ya. Sebenarnya bisa pemanfaatan, bisa juga ke ke jamaahnya mungkin ya, untuk memberikan komisi atau sebagainya Pak Rustam ya. Jadi begini Pak Surdi, kalau ditanya bisa dikembangkan apa lagi, saya setuju dengan Pak Solihin. Kalau bicara haji khusus, mau nggak mau kita harus fokus. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menambahkan Pak Solihin selalu terngiang-ngiang tentang bagaimana kita mengelola haji itu belajar lagi. Jadi kalau ada kurva pembelajarannya itu harus selalu diperbaharui itu. Karena haji itu uncertainty-nya terlalu tinggi. Bayangkan aja kita bergerak bersama-sama dengan 4 juta orang lain gitu. Di tempat yang sama bergerombol, ketidakpastiannya. Kalau saya boleh mematematisir, mengkuantifisir, yang kita ilmu yang kita dapat, yang sudah kita kuasai, itu bisa diaplikasikan pada setiap keberangkatan haji. Kurang lebih cuma 60%. 40% banyak hal baru, regulasi baru, baik di Arab Saudi maupun di sini, situasi baru. Jangan lupa, yang mengulang haji mungkin hanya 2%. Yang mengulang itu Pak Solihin, saya, karena petugas. Petugas ya. Iya, jarang sekali. Dengan aturan baru yang 10 tahun sekalipun itu maka menyebabkan makin jarang. Artinya kita berhadapan dengan konsumen baru. Yang harus kita ajarkan terus-menerus. Jadi tiap tahun manasik itu harus serius. Kecil sekali, repeat customer-nya kecil sekali, Pak. Ya. Gitu. Beda dengan umroh, itu satu. Yang kedua, kenapa harus fokus? Bedanya dengan leisure maupun halal tour maupun umroh dengan haji. Kalau haji di Indonesia tidak terlalu ribet, Pak. Kita menerima pendaftaran, kemudian menunggu sekian tahun, sambil menyusun kira-kira program kita yang cocok seperti apa, itulah. Jadi santai di Indonesianya. Tentu tidak santai waktu kita melakukan marketing ya. Itu yang harus seserius mungkin. Tetapi memanagenya tidak terlalu berat di Indonesia. Sejujurnya kalau kita bicara sekadar haji khusus, 6 karyawan cukup. Ya. Haji khusus ya, 6 karyawan cukup ya. Cukup Pak. Kerja untuk 1 tahun Pak. Iya. Tapi di sananya itu melibatkan banyak orang. Tadi kita kan sempat bicara sebentar bahwa kita harus betul-betul meredefinisi ulang cara pengelolaan kita di sana nanti. Jadi setiap tahun, dan itu menjadi semacam adagium di antara para penyelenggara, mau junior mau senior, bahwa kita belajar lagi gitu ya. Uncertainty itu ya. Karena uncertainty-nya terlalu tinggi. Jadi kalau menurut saya harus fokus. Kalaupun mau melakukan diversifikasi usaha, itu divisi tersendiri.
seperti ESQ lah, ada pelatihan dari segala macam gitu loh. Tapi pengelolaan haji itu divisinya tidak boleh digabung dengan yang lain. Jadi itu ada Khusus ya. Khusus. Nah, paling juga kalau mau ada pengembangan itu kita harus betul-betul menantikan perubahan regulasi dari Arab Saudi. Ini ada celah besar ya yang bisa kita raih ya, dan PIHK maupun PPU juga bisa gabung. Haji Furoda. Haji Furoda kan tidak ada masa tunggu. Langsung kalau ya. orang sudah ngebet ingin haji at any cost, gitu. Ada travel besar yang main di betul-betul di segmen paling atas. Kita tidak usah sebut namanya. Haji kuotanya paling 40, jauh kalah sama ESG. Tapi haji furodanya 4-5 kali lipat. Nah, ada segmen itu, ada dua besar lah di Indonesia yang bermain di puncak piramida kelas ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, itu konsumennya itu. Kuotanya 45, masih lebih banyak saya, lebih banyak ISQ, tapi yang furodanya jauh lebih banyak. Jadi memberangkatkan bisa 400 orang, 600 orang per tahun. Nah, ya, ini menarik. Furoda ya. Ini sangat menarik, Pak. Ini dan ini bisa dilakukan bersama-sama PIHK dan PPU berupa konsorsium. Ini coba amati visi Saudi 2030. Haji 8 juta, Pak. Umroh 30 juta. Umroh kita was-was nih, bisa kalau proses digitalisasi ini makin gencar, maka mau nggak mau ada disruption untuk para pengelola umroh. Ini nanti bicara tersendiri ya. Betul. Tapi haji khusus, tadi kenapa trust ya? Ini saya ingin menggambarkan, saya tetap memiliki optimisme, walaupun berat sekali, 2 kali tidak haji, umroh tidak ada, tapi punya optimisme bahwa ISQ Khalifah masih akan bertahan, karena kami PIHK, Pak. Betul. Karena PIHK. Dan orang terus daftar haji. Selama pandemi ini kami buka walaupun hanya ditungguin oleh satu karyawan, secara bergiliran, terus ada yang daftar. Nah, haji itu tidak ada perjalanan di dunia yang motivasinya begitu tinggi untuk mengikutinya, kecuali haji. Di agama lain nggak ada, Pak. Di agama lain nggak ada. Yang jelas agama lain punya, tapi hukumnya tidak sejelas kita. Wajib bagi yang mampu. Kalau yang mampu tidak mau haji, maka matinya dalam kondisi jahiliyah. Kan jelas itu, Pak. Gitu. Jadi bayangkan, ini informasi terakhir yang saya peroleh. Sekarang ini maksimal 3 juta sebetulnya. Sekitar 1,8 sampai 2 juta warga asing, sisanya warga lokal Saudi. Itu turun naik lah antara 2,5 sampai 3 juta. Kadang-kadang mendekati 4 juta per tahun ya haji ya. Bayangkan itu nanti jadi 8 juta, Pak. Berarti 200% ya, 2 kali lipat ya. 4 kali lipat. 3 kali lipat lah, katakanlah 3 kali lipat. Informasi yang saya peroleh, kenaikan kuota ini tidak akan diberikan kepada negara. Kan selama ini diberikan kepada negara. Swasta berarti. Iya, 1 per mil terhadap jumlah penduduk muslim negara bersangkutan. Kesepakatan OKI. Maka Indonesia dapat 223.000. Undang-Undang Haji nomor 8 2019, haji khusus dapat 8%-nya, 17.000 sekian. Itu perjuangan panjang tuh di 8% itu. Dulunya lebih kecil dari itu. Nah, nanti kalau dinaikkan menjadi 8 juta secara bertahap, katakanlah dari 4 juta menjadi 6 juta, maka yang 2 jutanya akan dibagikan G2B. Government to business. Lewat visa Furoda. Ini menarik ini, Pak. Gitu loh. Jadi, itu akan langsung. Jadi kuota nasional Indonesia tidak akan berubah dari 223.000. Walaupun itu naik jadi 8 juta. Kita tahu kan polisi MBS sudah tidak sungkan lagi bahwa
umroh berbayar pada negara. TFA tahu persis lah. Ya. Dulu kalau kita ngisi form untuk apply visa umroh, itu harus dicap gratis, Pak. Iya. Sekarang tidak ada cap itu lagi, Pak. Artinya perjalanan haji itu sah-sah saja berbisnis. Artinya negara ingin mendapatkan income lebih banyak, baik dari umroh maupun haji. Mereka naikkan jadi 8 juta. Nah, kenaikan menjadi 8 juta harus langsung mendatangkan income. Bagaimana caranya? Dijual langsung visanya kepada para penyelenggara bisnis di negara masing-masing. Itu, Pak. Bayangkan kita punya peluang kenaikan yang selama ini cuma 17.000 sekian swasta menjadi sekian puluh ribu, mungkin sekian ratus ribu. Ini peluang, dan oleh karena itu mengelola perjalanan haji khusus harus fokus, Pak. Gitu, Pak. Ini memberi semangat kepada para peserta supaya saya optimis sekali, Pak. Optimis sekali. Selama ini saja dengan 17.000 sekian, ada travel yang punya karyawan cuma 10. ISQ banyak lah. Khalifah juga relatif banyak. Karena mengelola umroh. Banyak travel yang memberangkatkan haji antara 100 sampai 150 pax per tahun sudah cukup memperkerjakan 5 sampai 10 karyawan. Income-nya lebih besar dibandingkan dengan yang mengelola umroh. Itu, Pak Solihin ketawa karena tahu persis. ini apa sih pancingan dari saya, Pak. Ini serius, ya. Ini serius. Ya. Dari saya. Mulai ada petir di rumah saya. Masya Allah. Silakan, Pak. Silakan tambahkan. Mas lain ada yang mau ditambahin? Ya, yang disampaikan Pak Rustam ya semuanya sudah jelas ya mengenai potensinya haji ya. Saya juga menambahkan, saya tambah sedikit ya. Jadi itu visi Saudi 2030 tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, saya sedikit menyinggung masalah potensi haji ya. Faktor tadi kan yang bisa kita, apa yang kita bisa gali gitu ya. Ini ibarat kita buat jalan tol, dapat proyek jalan tol gitu kan. Ada namanya konsesi kan, betul ya? Konsesi, ada proyek jalan tol dikasih swasta, tapi konsesi untuk mengelola sekian puluh tahun gitu ya. Jadi itu yang berlaku di Indonesia jalan tol. Nah, sama sebenarnya haji juga nih. Ini untuk teman-teman semua, para sahabat semuanya, kalau kita berpikir maju, sama juga haji itu daftar haji khusus ya, yang kuota ya. Itu sebenarnya kita juga dapat konsesi 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan. Kita bisa memprediksi kok tahun ini misalnya haji kita yang daftar misalnya ada 100, maka 5 tahun lagi kita akan mendapatkan sekian. Ya, akan mendapatkan keuntungan sekian. Bisnis mana yang bisa mengatakan 5 tahun depan insya Allah kita akan pasti, insya Allah 90% penghasilan kita akan sekian. Ya, ini kan konsesi, itu satu. Ya, itu kan terus ibarat bola salju kan, 2020, 2021 terus. Kemudian kedua, bayangkan teman-teman semuanya, ya para senior semuanya, haji itu kan haji khusus nunggu 5-7 tahun. Setiap hari kita menerima pendaftaran, otomatis kan terjadi gelembung ya, atau isi customer kita, klien-klien loyal kita ada di situ. Ya, jumlahnya bisa 1.000, bisa 2.000 gitu ya. Bahkan kalau Khalifah saya yakin udah ribuan itu ya. Itu ribuan jamaah haji yang menunggu berangkat itu, kalau Pak Rustam telepon atau stafnya Pak Rustam telepon itu pasti diangkat. Tuh. Bayangkan kalau itu bisa dikelola untuk jadi reseller produk yang lain. Nah, itu value added-nya tak terhingga itu. Ya, itu yang saya kembangkan gitu loh. Ini saya ilmunya Pak Rustam saya pakai. Ini saya kembangkan di ISQ sekarang. Ya, secara data nasional 2020 jamaah haji khusus ya, haji khusus itu yang daftar itu terjadi penurunan kurang lebih 63% hitungan saya. Saya ngitungnya gampang aja, dari porsi yang Januari sampai porsi 2020, porsi terakhir Desember 2020, saya urutkan
penurunannya cukup tinggi, 63%, 65% bahkan. Nasional ya, maksudnya ini. Nasional. Hmm. Terus kemudian tinggal ngurutin ya posisinya saya misalnya ISQ ada di mana sekarang, kontribusi secara nasional berapa, apa yang kita bisa perbuat dari situasi seperti ini. Tadi haji itu needs gitu. Haji itu needs, bahkan Pak Khalifah sudah mengawal itu setiap hari ada kantor yang kantornya buka meskipun di 1 atau 2 orang. Itu kan yang diharapin cuma untuk haji daftar saja gitu ya. Ya artinya gini, PIHK yang teman-teman ini yang punya izin resmi itu kan sudah kewajibannya memberikan informasi tentang haji, menerima pendaftaran haji. Itu yang melekat kita di undang-undang. Pak Rustam tadi menyampaikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Itu kewajiban kita loh. PIHK loh. Bayangkan bagaimana kita yang izin resmi itu punya izin resmi PIHK, kantor kita tutup gitu. Nah, tugas dan kewajiban kita memberikan informasi penjelasan haji seluas-luasnya pada masyarakat ya otomatis tidak bisa kita penuhi gitu ya. Itu di sisi lain ya, di sisi lain. Tapi yang pasti hal yang bisa kita kembangkan ya tadi itu ya jamaah haji tunggu itu luar biasa potensinya. Mau apa sekarang dengan mereka? Kita bisa dalam tanda kutip ya kita bisa manfaatkan ya, kita bisa manfaatkan mereka daya buying need-nya itu, kebutuhan membelinya itu tinggi banget gitu ya, karena mereka kan ada di middle up ya kalau untuk haji khusus gitu ya. Ya pembela brand ya pembela brand. Ya ke sana itunya. Iya. Oke. Ini menarik nih, makin menarik. Kalau misalnya kan tadi ada beberapa yang disebutkan sama Pak Rustam ya, ada haji furoda, kemudian haji-haji yang lainnya ya, haji reguler kita nggak bahas, kita bahas haji khusus. Nah, menurut Pak Solihin, berapa macam paket program haji yang ideal yang dimiliki oleh PHK, Pak Solihin? Nah ini dia, ini terlalu dini kalau kita ngomong harga seperti sekarang gitu loh. Ini kan berangkatnya 5 tahun lagi, gitu. Pak Rustam masih ketawa-ketawa tuh ya. Aneh aja kita ini, terus terang aja aneh gitu loh. Ini kan sudah kita nih masih terbawa pola yang lama, pola tahun 2000-an yang berangkat haji khusus daftar sekarang, berangkat tahun ini atau berangkat tahun depan gitu ya. Kita ini masih terbawa ke sana. Sekarang kenyataannya sekarang itu nunggu haji khusus saja 5 sampai 7 tahun gitu. Sekarang harga sudah dijual 10.000, bahkan teman-teman ada menjamin harganya 9.500 untuk berangkat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lagi. Nih kalau 7 tahun lagi misalnya naudzubillah min dzalik ya, pandemi ada lagi gitu ya, terus hajinya jalan, kan bawa belur. Harga Armina itu misalnya dari 5.000 menjadi 20.000, menjadi 12.000. Itu kan jadi berbicara mengenai paket haji ya, saya bilang terlalu dini. Yang real saja sekarang ya, makanya kalau saya itu membagi haji itu harga haji itu 2. Harga porsi haji itu yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya. Barangnya ada apa porsi gitu ya. Ya. Kemudian kedua adalah program atau paket hajinya itu sendiri. Ya. Yang kita tarik nanti bisa kita ngomong ke calon jamaahnya bahwa harga haji yang nanti 5 tahun lagi bisa berubah gitu. Alternatif paket A, B, C, D misalnya harga yang 9.000, 10.000, 12.000 sampai harga 30.000 itu ya bisa kita lakukan apabila jumlah jamaahnya mencukupi kan gitu kan. 5 tahun lagi tapi yang real sekarang adalah mereka datang ke kita beli porsi. Itu yang sudah yang menurut saya yang cocok dengan situasi pandemi seperti ini gitu. Itu juga yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat umum gitu ya. Di Undang-Undang Nomor 8, kemudian PMA Nomor 6 2021, PMA Nomor 5 2021, satu pun tidak menjelaskan tentang paket haji. Pemerintah pun tidak menjelaskan harga paket hajinya berapa. Semuanya ngikutin aturan yang berlaku pada saat itu. Ya, jadi yang kita lakukan, masyarakat juga wajib tahu bahwa sudah daftar haji, daftar saja gitu. Itu haji reguler 25 juta, haji plus 4.000 sampai $5.000 itu selesai. Nanti
ngomongin paket hajinya, haji khusus kita punya estimasi, ya. Tapi realnya nanti setahun sebelum berangkat, gitu. Okay. Itu kondisi real di lapangan yang cocok dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Gitu. Kalau menurut Pak Rustam gimana Pak Rustam? Tadi kan Pak Rustam sempat cerita tuh ada 27 hari, ada 14 hari gitu kan. Itu gimana paket yang ideal untuk yang ada ya di travel haji? Pak Rustam. Kalau bicara harga, betul apa yang disampaikan Pak Solihin, kita tidak mungkin, dan itu mungkin kesulitan dari, kalau ditanya apa kesulitannya menawarkan paket haji, yaitu itu ya. Kita rata-rata kan orang awam tidak paham bahwa hotel itu nggak pernah ada yang saya menawarkan hotel kontrak untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, 5 tahun yang akan datang, nanti gimana nanti? Kalau demand-nya naik ya saya naikin. Gitu. Demand-nya turun, saya turun. Hukum supply demand berlaku di depan Ka'bah, Pak. Gitu. Ya. Jadi hukum Malthus itu berlaku di depan Ka'bah. Gitu. Itu universal. Tapi bicara paket, dalam pengertian program tentu banyak pilihan. Bisa ada yang 27 hari, bisa ada yang 20, ada yang 14 hari. Itu tentu tergantung dari segmentasi yang kita pilih. Kalau kita bicara segmentasi di daerah bukan dalam pengertian konotasi negatif ya. Maksudnya contoh dari Sulawesi Selatan, dari Banjarmasin, dari Kalsel dan seterusnya. Mereka harus yang 27 hari, harus ada arba'in. Berbeda dengan orang kota, gitu loh. Jadi arba'in adalah harga mati bagi teman-teman dari daerah, gitu loh. Enggak ada arba'in, aduh sorry saya nggak ikut. Gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau orang kota bahkan ada yang paling cepat berapa hari, bertanya malah begitu, gitu loh. Ada yang 14 hari, ada yang 15 hari. Ya, itu tergantung segmen, Pak. Kalau paket pun tidak 100% bisa kita jamin, bisa kita harapkan berjalan sesuai dengan kita rencanakan. Karena 5 tahun yang akan datang regulasi juga bisa berubah. Gitu lah. Tiba-tiba tidak ada aturan baru, closing date Mekah, Jeddah yang biasanya tanggal 5 umpamanya jadi tanggal 3, kan kita tidak tahu. Gitu lah. Makanya itu yang selalu jadi ada gium di antara kami. Kita belajar lagi. Iya, betul. Betul, Pak. Itu tiba-tiba ada regulasi baru dan itu bisa diketahui regulasinya. Kita sudah persiapan mau berangkat. Gitu loh. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu di haji seperti itu. Jadi itu soal paket masih bisa kita rancang lah. Walaupun tidak bisa dijamin 100% bisa kita jalankan. Itu. Kalau harga seperti yang disampaikan Pak Solihin tadi, bagaimana kita menebak, nanti bunuh diri kalau kita menyampaikan harganya sekian, Pak, untuk 5 tahun yang akan datang. Gitu. Syukur kalau turun, kalau naik. Gitu. Nah, ini juga yang ingin saya kritisi, teman-teman, haji itu kan demand lebih besar dari supply. Tapi masih banyak orang jual murah. Pertama, itu melanggar aturan. Nanti ada harga, karena kalau jual murah, pasti bukan di ring 1. Gitu. Bukan di ring, padahal SPM-nya sudah jelas, standar pelayanan minimum yang dikeluarkan dalam bentuk KMA, dalam bentuk SK Dirjen dan sebagainya. Itu harus di ring 1, Pak. Gitu. Kalau di ring 1, kalau masih ada yang jual 9.000, kalau menurut Pak Solihin itu kerja bakti. ya untuk apa, Pak? Gitu lah. Untuk apa? Apalagi kalau furoda cuma 11.000. Furoda visanya minimal $5.000 visa. Gitu. Kenapa kita menjual paket harus murah gitu loh? Itu orang yang tidak pede. Sebenarnya justru bahkan di beberapa daerah sekarang sudah mulai berbalik, Pak. Kalau ada yang jual murah jadi ragu. Ya. Gitu. Iya. Berangkatnya gitu. Jadi jual mahal, hotelnya apa? Nah, mereka di daerah kan lebih cerdas sekarang dan daya beli lebih tinggi dari orang kota sekarang. Kalau ya di efek batu bara dan sebagainya itu di daerah gitu. Jadi itu yang ingin saya kritisi adalah teman-teman yang menjual murah. Gitu. Untuk apa gitu? Karena haji itu karena uncertainty-nya tinggi, maka resikonya juga tinggi. Tentu kita tidak menafikan pada saat resiko itu berkurang, maka profit kita membesar. Tapi bisa tiba-tiba mengecil juga bisa, gitu loh. Kalau sampai rugi berarti itu salah perencanaan.
Tahun berapa tuh Pak Solihin? Kita pernah terpaksa menaikkan karena dikurangi kuota kalau tidak salah. Terus jadi naik gila-gilaan hotel-hotel di depan Masjidil Haram. Kita pernah mengalami itu. Iya, kita naikin semua sampai $1.500 per orang harga paketnya. Ada masanya seperti itu. Kita sampai minta Kemenag untuk memberikan statement, menenangkan masyarakat, kenapa kita naik gitu. Tidak ada travel satupun yang tidak menaikkan harga, Pak. Dari yang komitmen di awal, ini awal tahun, Pak. Katakanlah kalau nggak salah ini tahun 2008 apa 2009, saya lupa persisnya. Nanti kalau masih ingat Pak Solihin tambahkan. Jadi ketika itu kita sudah menetapkan harga, tiba-tiba harga hotel naik semua. Naiknya gila-gilaan. Gitu. Saya lupa apakah Zam-Zam dibongkar atau hotel di ini, Hotel Mekah dan kawan-kawan. Bapak ingat Hotel Mekah yang lama, yang tinggal nyebrang dari Masjidil Haram itu, sekarang sudah jadi masjid Babul Malik Abdullah ya. Nah, itu dulu kan hotel-hotel itu dibongkar habis sehingga suplai kamar berkurang drastis. Itu naik melambung tinggi. Itu kita naik semua gitu lah. Nah, kalau bisa bunuh diri kalau kita udah menetapkan 5 tahun sebelumnya gitu. Itu jadi sangat tidak logis kalau ada orang menjual harga paket. Kalau sekarang harus sudah curiga kalau hanya cuma 9.000. Harus sudah curiga. Artinya seberapa besar berarti Pak pengaruh harga untuk haji saat ini? Terhadap apa Pak? Maksudnya? Untuk orang menentukan daftar haji gitu. Harus ditampilkan di awal nggak tuh ini daftar haji harganya? Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Solihin, kita tidak tahu harga 5 tahun yang akan datang. Jadi tidak mungkin kalau yang saya alami dan teman-teman alami, termasuk juga ISQ alami, harga nomor 2, Pak. Harga nomor 2. Gitu loh. Jarang ada yang, mereka mempertanyakan harga itu supaya saya bisa menyiapkan nanti 5 tahun yang akan datang. Berarti saya harus menyiapkan per tahun $2.000. Pertanyaannya itu. Gitu loh. Mereka tidak mempertanyakan, maksudnya bukan mahal sekali. Bapak tahu yang paling mahal di Indonesia berapa? $27.000, Pak. Dan itu jamaahnya tidak sedikit. $27.000 berarti kali 1,4 kurang lebih 500 juta. Bayangkan. Jadi kenapa harus jual murah gitu loh? Karena demand-nya tinggi ya. Kenapa harus jual murah ya? Suplainya kurang. Iya. Itu Pak. Demand tinggi, terus kemudian tadi yang Pak Rustam sampaikan, ketidakpastiannya tinggi. Tadi Pak Rustam mencontohkan Mekah, tiba-tiba hotel Mekah yang sebelah sana Mekah Hotel itu hancur. Ya 2019 ingat nggak Pak Rustam yang tiba-tiba kita kontrak bus itu harus melalui nggak boleh langsung ke perusahaan bus. Ke Syarikat. Harus itu Nagoba. Ya betul, harus Nagoba. Dari tadinya cuman kita budgetkan misalnya 60.000 ya yang udah bagus, tiba-tiba harus nambah 20.000, 25.000 sampai 30.000 real per bus gitu ya. Belum lagi sisa seat segala macamnya. Pokoknya hitungan 2019 itu luar biasa lah. Gitu ya. Jadi itu tadi yang memang kalau kita ngitung haji pengalaman tadi benar kata Pak Rustam, istilahnya persentage GP-nya harus dibesarkan. Ya kalau umroh mungkin 10% udah bagus, tapi haji nggak bisa. Nggak bisa. Itu kita harus pintar-pintar memprediksi ini harus paling nggak 30%, 35%. Kenapa? Kalau terjadi perubahan terkait dengan pelaksanaan haji oleh Saudi Arabia itu tinggi banget. Mereka nggak mungkin cuma naikin $5 atau $10, enggak gitu. Itu bisa ratusan dolar tuh per orang gitu, per objek, per komponen gitu. Makanya menarik kalau kita belajar ngitung haji kan, selama ini kan ngitung umroh, ngitung haji itu keren karena komponennya unik-unik
Banyak banget ya berarti ya. Unik-unik tuh. Banyak. Faktornya apa aja sih kira-kira Pak Solihin, Pak Rustam, Pak Solihin? Faktor mutung Ya, aja itu. Suhu saya nih, Pak Rustam. Faktor yang Itu mempengaruhi belajar harga. lagi. Belajar lagi harusnya. Iya, Pak Surdi begini, kalau ini ada Regi juga nih, Regi alumni dari perhotelan, tour and travel ya, manajemen tour and travel. Bosnya Pak Solihin juga dari NHI juga, ini satu alma mater nih sama Pak. Satu alma mater ya. Iya. Itu tour quotation itu kita sudah tahu lah. Pak Pri juga saya kira sudah Ibu Teti juga kan land tour berapa, kalau kita analyzer ya, land tour berapa, ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost-nya kita hitung, variable cost-nya apa saja, nanti dibagi ke jumlah peserta kan begitu. Kita semua dirangkum dalam satu kata, land tour. Haji nggak bisa Pak, nggak ada yang jualan utuh land tour di sana. Mutawif tidak termasuk, tips supir tidak termasuk, gitu loh. Jadi kalau kita nasib baik dapat supir bis yang baik, maka kita terukur tipsnya berapa. Tapi kalau supirnya rewel, kita alokasikan tips supir itu 1.500 real sampai 2.000 real. Rata-rata penyelenggara ngasih tips satu musim ya Pak. Bapak jadi supir sudah dapat 1.500 tips. Nah, kalau rewel bisa naik jadi 2.500 Pak. Itu contoh kecil saja. Jadi land tour-nya itu harus kita breakdown. Ya. Ini pengalaman lucu intermezzo saja. 10 tahun yang lalu saya mengelola haji dari tahun 97 Pak. Jadi masih lebih rimba lagi waktu itu. Pernah nggak terpikir menggunting uang 1.000 real, digunting jadi 2. Jadi sebelah dikasihkan supir, you nanti dapat 1.000 real. Ini saya kasih sepotong dulu, bukan 500 real Pak, sepotong dulu, sepotong lagi ada di saya. Jangan macam-macam. Kalau saya kasihkan 1.000 real, supirnya nanti malas-malasan. Gitu. Belum pernah kan yang tour laser menggunting uang. Itu kejadian Pak. Nah itu contoh uncertainty yang kita hadapi di sana. Gitu. Contoh yang lain Pak, ini makanya haji itu mengelola di Indonesianya dalam tanda petik relatif lebih ringan, tapi di Saudinya ribet karena ketidakpastiannya tinggi. Saya punya bis Pak, parkir di luar Mina, gitu. Parkirnya sudah sedemikian bagus, dijaga sama mutawif satu bis satu mutawif. Waktunya mau pulang dari Mina tanggal 12 Zulhijjah, bis saya kejepit Pak. Jadi kejepit, di sebelahnya ada bis lain, di depannya ada bis lain, nggak ada supirnya. Jadi kita nggak bisa pakai. Saya berdoa supaya ada bis lewat. Alhamdulillah dapat lewat. Dari Mina sampai ke saya waktu itu bukan di Azizia, lebih jauh dari Azizia, saya lupa di mana apartemen kita. Apartemen transit Pak Zohir. Saya ada bis Badu, saya lewat, saya sewa. Itu jadi dari 5 bis yang saya punya, 1 bis kejepit, nggak bisa dipakai. Kalau dulu kan bisa sore itu, saya sewa. Tahu Bapak sewanya berapa? Tidak bergeming sedikit pun, minta 4.000 real. Wow. Jadi saya harus berarti akan kehilangan profit 12 juta kan? Kalau itu dianggap 3.000, gitu lah. 12 juta Pak, nyewa bis cuma berapa menit? Bis yang Mercy yang 302 yang lama itu. Ya. Bayangkan 12 juta. Itu namanya ketidakpastian. Nah, itu dalam membuat tour quotation haji itu kenapa profit tidak boleh rendah. Ya. Tidak boleh rendah. Kan kita nggak mungkin, Bapak dan Ibu mohon maaf, ini bisnya kejepit, saya minta tambahan dari Bapak dan Ibu. Nggak akan datang lagi kali Pak. Iya. Itu kira-kira begitu Pak, ketidakpastiannya gitu. Jadi ini menarik nih, nanti satu sesi tour quotation haji. Saya dengan senang hati berbagi. Walaupun ada Pak Solihin, pasti pengalamannya berbeda dengan saya. Betul. Masalah yang di lapangan berbeda gitu loh. Saya kira itu Pak tanggapan saya. Pak Solihin tanggapannya gimana?
Ya, benar sekali yang disampaikan Pak Rustam. Ya, kita sih sekarang saya bisa ketawa-ketawa gitu. Pak Rustam juga menceritakan tadi ketawa-ketawa ya. Di lapangannya kita pusing semua itu. Nangis-nangis deh itu di lapangannya. Sekarang itu masa lalu yang kita jadi cerita. Sekarang kita sambil menceritakan sambil tersenyum gitu ya. Apa yang terjadi. Masing-masing punya pengalamannya ya. Ya tiba-tiba kasur di Mina kurang gitu kan. Padahal kita sudah bayar misalnya untuk 50 jamaah atau 40 jamaah. Tiba-tiba tersedia cuma 45. Limanya mau taruh di mana gitu kasur di Mina. Itu harusnya kita udah bayar, udah beli itu kasur di Mina. Ya, kemudian kurang 5. Bagaimana caranya supaya ada 5 kan gitu ya. Ya mau nggak mau kita beli lagi lah kasarnya seperti itu. Ya ke istilahnya ke orang maktab gitu. Bila lagi sana ada space nggak di sana, ya kita ngeluarkan uang lagi di sana gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang uncertainty itu yang tidak pasti itu yang memang harus jadi pertimbangan dalam kita menghitung haji gitu ya. Jadi tidak serta-merta haji dipastikan sekarang ini teman-teman gitu ya. Ada salah satu lah itu kemarin ada salah satu calon jamaah ngadu ke saya, di sana udah pasti 5 tahun harganya 9.500. Aduh, ini siapa gitu kan ya. bisa bisa memastikan gitu ya. Udah itu-itunya kita yang perlu pertimbangkan. Kemudian kedua, tadi Pak Rustam sampaikan clue bahwa dari haji ini, penyelenggaraan haji ini untuk kehidupan kita setahun ke depan. Nah, setahun ke depan itu kan 12 bulan, betul nggak Pak Sudi? Ya betul. 5 orang tadi yang tadi Pak Rustam sampaikan, 6 orang tadi perlu gaji tiap bulan. Betul. Perlu uang makan, uang transport, perharinya dihitung. Itu juga salah satu komponen yang harus kita pertimbangkan untuk dalam menghitung gitu. Jangan asal jedet untung sekian kita seneng ya, kemudian kita nggak mikir setahun ke depan itu apa. Jadi ada faktor kita harus memikirkan overhead cost, kita sisihkan, kita harus juga menyisihkan marketing, kita harus sisihkan maintenance-nya untuk jamaah-jamaah yang berikutnya. Itu faktor-faktor utama yang selain faktor yang dominan tadi ya land cost tadi yang sampaikan Pak Rustam, yang harus kita hitung. Dan yang terakhir pasti pajak gitu kan ya, pajak juga wajib kita perhitungkan, pajak penghasilan, nanti pajak akhir tahun, itu semuanya harus terukur gitu, harus terukur. Kelihatannya saya untuk potong pajak bayar sana sini malah buntung gitu ya. Kita nggak bisa bayar karyawan full 12 bulan, tapi cukup 6 bulan gitu. Selebihnya kita nggak tahu dari mana. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya kelihatannya sepele, tapi kita harus jeli memikirkan sampai ke depan sana gitu ya. Nah, itu apa namanya dalam kita menghitung paket haji gitu. Kelihatannya sekali lagi kelihatannya enak, kelihatannya mudah, tapi ya pelaksanaannya cukup rumit lah menghadapi hal-hal tadi yang Pak Rustam sampaikan sampai menggunting uang itu, ya itu terjadi gitu. Itu namanya menyandra supir, itu sudah biasa kita lakukan Pak Rustam ya. Supir itu di Arafah kita sandra, nggak boleh kemana-mana, diikat, selalu kita ikat. Harus ada mutawif jaga 2 orang yang mengawasin supir tuh lari jalan kemana, ke toilet kita intai gitu ya. Sampai segitunya. Gitu. Oke, biar nanti pada masuk akal ya jual hajinya, gimana kalau kita ini ya sharing untuk cara bikin quotation haji nih, gimana, setuju nggak Pak Rustam? Pak Solihin? Ya. Setuju banget. Ya, kita mau ngadain nih, TFA Consulting mau ngadain untuk cara menghitung quotation haji gitu ya. Nah, ini saya izin share flyer ya untuk ini. Nah, ini kita akan ada online short course ya, ini online di bulan ini, di bulan Juni tanggal 27 ini hari Minggu Pak Rustam, Pak Solihin. Ya. Insya Allah nih investasinya banyak yang bilang kok tinggi gitu kan. Ya kita memang ini kita batasi ya. Kita batasi yang kita batasi, dan kita selektif nih orang-orang yang benar-benar serius gitu. Orang-orang yang mau berinvestasi di
bagaimana cara menghitung detail-detail haji yang tadi sudah disampaikan Pak Rustam sama Pak Solihin tuh, ya. Ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya, seperti force major. Nah, sebenarnya berapa margin yang ideal gitu ya, margin ideal itu nanti akan dimasukkan juga di dalam quotation. Kemudian juga tadi ada pajak yang tadi mungkin selama ini tidak diperhitungkan. Mungkin juga nanti ada pinjaman pihak ketiga mungkin ya Pak Solihin ya, Pak Rustam ya. Itu harus dimasukkan juga sebagai ujrohnya ya kan. Itu harus dimasukkan juga ya. Jadi rekan-rekan di sini ini kesempatan untuk rekan-rekan yang mau belajar haji. Hajinya benar-benar ini secara khusus melalui expert ya. Memang yang sudah puluhan tahun ya, di haji, dan ini kita belajar mumpung lagi pada di rumah aja, dan teman-teman juga bisa di sini rekan-rekan bisa dari mana aja nih bisa online short course ya. Ini di Teva Consulting ya. Untuk pendaftarannya bisa langsung ke 08112448 495 ya. Insya Allah kalau udah 20 kita tutup. Ya saat ini udah 12 orang nih yang mendaftar ya. Yang confirm baru 5, kurang lebih 5 ya. Ini bisa langsung menghubungi nomor yang ini ya, yang di bawah ini ya. Ini promo harganya 500.000. Ya sebenarnya ini kalau menurut Pak Rustam sama Pak Solihin ini terlalu murah ini. Murah. terlalu murah ini untuk sekelas ilmu yang sebenarnya ini rahasia ya, rahasia. Pak Rustam kalau disuruh ini ya ini rahasia perusahaan dan ini kita share ya, tujuannya tadi sebenarnya untuk membuat harga yang masuk akal tuh ya seperti apa ya, gitu ya. Ini kesempatan teman-teman, kalau udah 20 nanti kita tutup ya, silakan. Gitu. Kembali lagi ke pembahasan kita Pak Rustam, Pak Solihin ya, mengenai pendorong faktor orang mendorong untuk jamaah mendaftar haji khusus. Dan tadi kita beralih ke harga juga mempengaruhi sampai kita ngomong ke quotation gitu ya. Nah, kalau diceritakan tadi sama Pak Rustam sama Pak Solihin tentang quotation haji yang begitu banyak komponennya ya. Pak Rustam dulu nih, saya mau nanya Pak Rustam nih yang udah lebih senior ya. Apa hambatan dalam menghitung quotation haji Pak Rustam? Silakan Pak Rustam. Bang itu ya, pertama karena ketidakpastiannya tinggi, maka variabelnya juga banyak. Gitu. Ini berbagai contoh yang ingin saya sampaikan. Pertama, pasti kan komponen utama penerbangan selain land tour yang harus di breakdown kalau untuk haji. Berbeda dengan leisure, di mana land tour itu udah satu paket kita beli dari tour operator. Tapi kalau haji kan nggak begitu. Gitu. Nah, Anda bayangkan juga kenapa tidak mungkin kita menyampaikannya sekarang. Kita tahu kapasitas bis kan 48. Itu 48 itu udah mentok. Harus ada satu mutawif. Kalau yang punya policy satu bis 2 mutawif, berarti ada 2 mutawif di dalamnya. Kemudian satu pembimbing. Gitu. Kalau saya tour leader biasanya pindah-pindah bis. Artinya dari 48 itu harus jadi 3. Harus dikurangi 3, jadi 45. Karena kalau dapat jamaah 51 bagaimana? Kan bis itu menjadi murah ketika bilangan pembaginya besar, maksimal. Besar, betul. Gitu lah. Variabel. Sabko itu kalau nggak salah 90 ribuan satu musim. Ya. Ada yang 65.000 kayak Koger dan sebagainya. Katakanlah kita ambil yang 60.000 atau 45.000 lah biar gampang, biar dibagi 45.000. Dibagi 45. Berarti kan satu jamaah itu 1.000. Ini satu, kalau haji semua bicara satu musim ya. Berarti satu jamaah 1.000 real kan. Kalau 47 masih oke lah. Kalau 44 berkurang 1 kan. Kalau 40 masih optimal. Tapi kalau 51 Pak gimana kita serba salah tuh ya. Gitu. Sakit perut. ISP juga pasti sakit perut kalau nanti kelipatannya tidak enak. 490 oke. Tapi kalau 95 gimana? Emang banyak terasa. Lucunya yang kita punya 95 ini angka jelek.
Karena 45 kali 2, yang 5 mau dikemanain gitu. Bus tidak ada. Karena bus sekarang ada sih 1-2 yang 50 tempat duduk gitu. Tapi kan rata-rata cuma 48 dengan tempat duduk di depan. Kalau 95, jangan-jangan lebih menguntungkan yang 45, punya jamaah 45. Dibanding 51. Dibandingkan yang 95, Pak. Kira-kira begitu. Karena jadi 3 bis, terpaksa kita jadi 3 bis, maka 1 bisnya 30. Kan begitu, itu kondisi-kondisi yang sering kita hadapi di lapangan seperti itu gitu. Yang kedua, kalau jumlah kita tidak bagus, posisi tawar kita kepada penerbangan juga tidak bagus. Iya. Berapa mau kita alokasikan untuk airfare kita? 1.800, 2.000. Garuda berbeda. Kita nunggu. Kalau Garuda sudah menentukan X, maka yang lain ikut di bawahnya. Tapi kalau Garuda belum menentukan X, yang lain nunggu semua. Nah, memang di sini manfaatnya kalau kita banyak memberangkatkan umroh, maka kita dinilai sebagai loyal customer dari airline yang bersangkutan. Maka kita sudah bisa mengalokasikan, kita dapat Saudi, dapat ini. Belum lagi nanti kendalanya apa, Pak? Hotel itu menjual kamar itu allotment. Jadi ada pembagiannya 20 sampai 25 Zulqa'dah, 25 sampai dengan tanggal 4 Zulhijjah, gitu. Lewat 1 malam berarti 1 allotment lagi. Bayangkan. Ini kompleksitas dalam membuat tour quotation. Gitu. Saya nanti ketika kita ternyata dapatnya dari tanggal 20, kan masuk Mekah itu 25 Zulqa'dah nih, paket saya nih. 25 Zulqa'dah sampai 4 Zulhijjah. Tahu-tahu penerbangannya dapat tanggal 24. Dan nyampe di sana tanggal 24. 1 malam mau nginep di mana, Pak? Ya. Kalau kita ambil hotel, berarti kita beli 1 musim. Pusing kan? Sebetulnya ya tentu tidak harus pusing. Tapi maksud saya, seperti yang disampaikan Pak Solihin tadi, kalau profit marginnya rendah, dalam bahasa anak muda, mati aja lu. Kira-kira begitu. Betul. Yang mau berangkat tanggal 25 itu bukan hanya Khalifah atau ISQ saja. Puluhan travel, Pak. Dan airline melakukan mapping. Kemudian mapping, ISQ dimasukkan, maka Khalifah terpental karena jumlahnya nggak match. Saya harus milih mana nih Garuda ini? ISQ atau Khalifah? Kan begitu gitu lah. Akhirnya ini masuk-masukan yang sedikit. Kita, mohon maaf Pak Rustam, Garuda hanya bisa ngasihnya tanggal 24 Zulqa'dah. Mati aja lah saya. Kira itu problematika kan? Makanya kalau profitnya kecil, bahasa kasarnya mati aja lo gitu loh. Kalau dapat kondisi seperti itu tuh problematika membuat tour quotation dan merancang program di haji. Haji pada umumnya juga begitu, gitu. Oke, hambatannya seperti itu ya, banyak ternyata ya. Oke, Pak Solihin ada yang mau tambahin? Kalau satu kita harus pinter-pinter membaca aturan, ya, peraturan PMA. Pertama peraturan pemerintah kita melalui, biasanya kalau mau haji jalan itu kan ada PMA-nya keluar. Itu apa saja itu harus baca detail. Kemudian di Saudi pada saat itu ada aturan baru nggak, gitu ya. Nanti ada hubungannya dengan harga soalnya. Tadi Pak Rustam di awal itu menyebutkan misalnya closing date tanggal berapa itu juga pengaruh kan. Itu harus kita harus jeli ke sana. Terus kemudian maksudnya yang kedua tadi baca aturan-aturan yang menjadi komponen utama. GA Info atau Emirates Info, ya itu airline. Hotel pun sama tadi, masuk dan keluar tanggal berapa itu ada paket-paketnya kan, ya. Artinya kalau nggak malas baca selama ini, baca aturan, ya. Kalau saya ini sekarang alhamdulillah pandemi ini jadi kebiasaan baru nih Pak Rustam. Biasanya saya nggak nyentuh Undang-Undang nomor 8 atau PMA nomor
nomor 6 sekarang saya tiap hari kerjanya baca itu, Pak. Alhamdulillah. Nanti Jadi tinggal baca. diajarin ke saya, Pak. Sorry. Jadi saya itu butir-butir tentang hak dan tanggung jawab, kewajiban jamaah kita itu, jadi saya hafal betul gitu. Jadi insya Allah sih nggak keluar dari rel itu. Dan itu semuanya ada hubungannya dengan harga, Coach Surdi. Itu semuanya ngarah ke harga soalnya. Kebijakan ya soalnya. Kebijakan, misalnya kebijakan tentang tadi kebijakan tentang konsorsium misalnya, itu kebijakan loh. Kebijakan untuk memberangkatkan dokter misalnya, itu kebijakan yang akibatnya kita berkos karena mengeluarkan biaya. Kita memberangkatkan dokter biaya loh. Bro, itu harus kebijakan, itu biaya loh. Gitu. Belum lagi kita ngomong di Saudi tadi. Aturan tadinya nggak ada nagabah menjadi nagabah, harus melalui pihak ketiga. Saya pikir ini kok zaman Soeharto banget ya. Bus aja nyewa bus, kenapa nggak ke langsung ke Sapo gitu? Kenapa harus ke nagabah lagi gitu? Nagabahnya ngambil duit, ini Saponya juga ngambil duit juga. Ya jadi itu tuh yang kita nggak boleh malas baca, nggak boleh malas baca aturan. Kalau aturannya dalam bahasa Arab ya harus ada penerjemahnya. Kalau ngomong sama orang Arab juga, kalau saya kan nggak bisa bahasa Arab, ya harus ada penerjemahnya di sana. Jadi semuanya harus benar-benar. Ada Kang Nurdin di sana, bisa bantu. Kang Nurdin, chat. Nah itu makanya kalau 500.000 sih ya, dengan pengalamannya Pak Rustam, Suhu Rustam yang sudah puluhan, jari kita ini nggak cukup untuk ngitung kalau Pak Rustam berangkat haji itu udah nggak cukup jari kaki dan jari tangan gitu ya. Masa di harga 500.000, jadi murah banget gitu loh. Belum Kang Nurdin itu kalau salah seangkatan nama saya, cuman Kang Nurdin kan mutawif di sana gitu ya. Kalau saya kan di sini di Indonesia. Jadi berapa puluh tahun, 20 tahun Kang Nurdin itu pengalamannya di Saudi gitu kan. Nah, jadi ya kalau ini 500.000 mah ya murah banget gitu. Itu pandang enteng kemampuan Kang Nurdin itu. Kang Nurdin. Ya. Sengaja saya pancing biar keluar. Seru denger ceritanya nih, waduh emang bener banget gitu. Ya, juga Bang lanjut dulu Coach Surdi, silakan. Oh iya, silakan. Ya, jadi Pak Rustam, Pak Solihin sama Pak Nurdin, kita izin dari TFA Consulting nanti akan membawakan materi yang belum pernah dibawakan sama siapa-siapa sebenarnya ya. Ini mungkin the first ya, pelopor ya. Dan harganya juga begitu murah menurut para expert. Kita mohon izin ya. Ilmunya kita pakai, kita tujuannya untuk mencerdaskan orang, memberikan harga ya. Gitu. Memberikan harga dan solusi buat teman-teman PHK yang lain. Betul. BBU itu. Betul, solusi juga memang. Dan memang adain webinar ini kan pembahasannya memang ke solusi terus. Jadi bukan yang panas-panas, insya Allah. Dan ini juga ada Pak Niki di sini. Ya, Pak Niki, selamat bergabung Pak Niki. 5 menit aja, nggak usah lebih aja. Terakhir ketemu di Bandung Pak Niki. Nah. Oke, tadi kita udah faktor-faktor saya ambil kesimpulan aja ya karena waktunya sudah mau ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mendaftar haji khusus ya. Tadi ada di masa tunggunya, kalau misalnya haji khusus itu kan 5-7 tahun, kemudian juga kenyamanan, durasinya ada yang 27 hari, ada yang 14 hari, dan tadi di quotation juga nanti akan diajarkan tuh yang 14 hari kenapa lebih mahal gitu. Pak Rustam tadi di-share tuh, kenapa lebih mahal, alasannya ada tuh. Terus pelayanan di Armina, ya kan, kalau dari 111 sampai 116, 112 itu super VIP ya kan. Nah itu maktab nanti diajarkan juga. Kemudian juga faktor referral. Ya, jadi kalau orang ngomong di sana bagus, di sini bagus, ya itu juga menjadi faktor orang untuk mendaftar haji. Jadi kalau misalnya menjalankan PIHK dan sudah banyak jemaahnya, nah itu bisa jadi loyal customer nanti ya. Customer loyalty. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Kemudian juga pembimbing
Ya, need demografi dan kesadaran seseorang untuk mencari PHK yang resmi gitu. Karena uangnya akan dititipkan nih. Uangnya akan dititipkan selama 5 sampai 7 tahun ke depan. Seperti itu ya, Pak Solihin, Pak Rustam, kesimpulan dari orang untuk mendaftar haji khusus seperti itu. Ya. Oke, ini sudah di penghujung acara. Pak Solihin, Pak Rustam, saya dari Teva Consulting ingin memberikan apresiasi untuk memberikan apresiasi sertifikat yang telah mengisi di Teva Consulting untuk Pak Rustam dan Pak Solihin. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa terus berbagi di waktu-waktu yang lain dengan tema yang lebih menarik ya, Pak Rustam, Pak Solihin. Dan mohon dibuka dulu semuanya kameranya, kita akan berfoto bersama dulu ya. Silakan dibuka dulu kameranya, Teh Tehti, Teh Dini, Nova, ya, Pak Niki, Assalamualaikum Pak Niki, ya, Kang Regi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Niki? Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alam Buana. Pak Nadib, silakan Kang Hendro. Pak Robi, silakan Pak Robi. Dibuka kameranya ya. Kang Hendro? Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke, bentar. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi tangannya di kepal seperti ini ya. Tangannya di atas, tangan kanan di kepal. Ayo. Oke. 1, Senyum yang lebar. 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin ada closing statement dari Pak Rustam dan Pak Solihin. Pak Rustam dulu, silakan Pak Rustam. Ya, insya Allah haji khusus punya prospek yang sangat besar, mengingat visi haji 2030 dari pemerintah Arab Saudi berjumlah 8 juta. Tetap semangat membuat paket-paket haji dan kita jual bersama. Ya. Terima kasih. Pak Solihin, silakan. Tetap semangat ya, haji. Dari saya, jadi ini bahasa yang saya pakai untuk membangkitkan orang untuk daftar haji, karena kita kan semua yang hadir di sini adalah penyuluh haji gitu. Ya, ini izin saya share screen sedikit ya. Bisa nggak ini? Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Satu slide aja. Silakan. Oke. Ini yang saya yang saya lakukan kepada calon jamaah sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini kan tugas kita. Jadi kuota haji Indonesia berangkat tiap tahun kan rata-rata 200.000. Ya, datanya pendaftar haji di Indonesia itu 800.000 per tahun. Ini data sebelum COVID ya. Kemudian masa tunggu rata-rata itu kan 11 sampai 40 tahun. Ya. Jadi ini yang saya selalu sampaikan ke seluruh calon jamaah haji, calon-calon jamaah yang jika Bapak atau Ibu menunda daftar haji setahun saja, ya setahun saja, itu akibatnya akan menambah masa tunggunya 4 tahun lagi. Ya, jadi kalau daftar sekarang, ada niat mau daftar haji sekarang, kemudian kita tunda tahun depan, tahun 2022, itu sama dengan kita menambah lagi masa tunggunya jadi 4 tahun. Jadi ya ada uang sekarang, mumpung sehat, mumpung ada uang sekarang, daftar segera. Nah, ini cara ampuh untuk menumbuhkan ya, masyarakat untuk segera daftar haji. Demikian dari saya, Kang Suti. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jadi tadi datanya menarik sekali ya, Pak Solihin. Itu juga peluang tuh. Kalau sekarang kan orang masih nunda-nunda daftar haji tuh. Dan tadi menurun ya. Berarti bisa lebih cepat kalau daftar sekarang. Nah, iya. Oke, jadi teman-teman di sini ya, nanti bisa kita ini aja sharing nanti. Dan tadi cara menghitung quotation haji, kalau teman-teman di sini mau memasarkan, ya itu juga bisa, nanti ada komisinya juga ya dari Teva Consulting.
Ya kalau misalnya teman-teman belum berniat, belum ada uangnya untuk ikut, bisa di-share ke yang lain, ya seperti itu. Dan Pak Rustam sama Pak Solihin ini juga welcome sekali nih kalau teman-teman punya jamaah haji diterima gitu. Pastinya dapat komisi juga. Nah, tujuan saya hadir di sini itu. Itu ya. Komisinya nggak kecil itu, besar itu ya. Lumayan. Coach, sedikit nambahin coach, boleh coach? Silakan, Kang Nurdin, silakan. Oke, ya tadi saya mendengar cerita-cerita seru dari Pak Rustam dan Om Solihin, memang begitu adanya, benar adanya, itu fakta yang luar biasa. Tapi update yang menarik adalah ya sekarang kita tahu di Saudi juga banyak perubahan, tetapi si perubahannya itu memang tujuannya, kita sering ya Pak Rustam, Om Solihin, bayar segala macam fasilitas, servis segala macam, tapi kadang-kadang servisnya nggak ada ya Pak ya. Bayar dia aja tuh yang udah pasti kita bayar, tapi servisnya nggak ada gitu lah. Nah, ke depan itu rencananya kan ada perubahan-perubahan di mana muasasah jadi syarikat, jadi company swasta. Nah, saya kira ini holding ya nanti ya, ada holding. Iya, ini Pak Rustam menarik. Ke depan itu jadi si antar company ini, antar syarikat ini, pasti mereka akan berusaha melobi ataupun mencari customer-customernya, sehingga larinya nanti ke pelayanan. Ya. Nah, saya yakin ke depan itu di Saudi juga, karena sekarang di Saudi itu yang digaungkan sama government sekarang itu adalah hospitality. Nah, ini akan menjadi ruh lah buat si syarikat company-company yang akan offering ke company-company di Indonesia nanti, sehingga saya yakin pelayanan akan lebih baik ke depannya, insya Allah. Itu coach yang saya tangkap dari perubahan Saudi sekarang ya. Nah, ini tentu buat penyelenggara ya akan menjadi angin baik gitu kan. Sehingga apa yang kita bayar ya memang harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan nanti di Saudinya gitu kan, tidak cuma sekedar membayar terus servisnya nggak ada gitu loh. Insya Allah itu akan begitu, semoga kalau tidak benar salah, adanya. Rencana ini sudah dari 2 tahun yang lalu ya, Kang Nurdin. Betul Pak Rustam. Cuman ditunda-tunda terus. Ditunda-tunda. Nah, by pandemi ini saya kemarin menyaksikan langsung bagaimana tiba-tiba Menteri Haji diganti, Banten itu Muhammad Banten, diganti sama Isom, yang memang Isom itu kan kalau di kita, beliau kerjanya kayak di Mensesnek gitu ya, di Diwan Malaki, di kantornya kerajaan. Jadi emang orang yang sangat dipercaya sama MBS, dan sebenarnya pergantian Menteri Haji ini meskipun masih PLT itu banyak dianu sama orang-orang di Mekah gitu kan, banyak ditentang, tetapi kan tidak ada yang berani menyatakan, berani mengungkapkan lah. Nah, kayak di Indonesia ada Rocky Gerumnya gitu kan, tapi nggak ada. Nah, karena si Islam ini totally dia tidak punya background di umroh haji gitu loh. Nah, kebiasaan selama ini seorang menteri umroh haji kan pasti datang dari orang yang memang punya khalfiyah, punya background di umroh haji, bahkan orang Mekah pastinya gitu kan. Nah, ini sejarah dirubah tiba-tiba sama Islam itu. Tetapi orang mengakui kalau Islam ini seorang, kalau orang Arab bilang itu idari najih gitu kan, seorang administrator ulum gitu yang memang biasa merombak tatanan satu kementerian secara administrasi menjadi lebih bagus gitu kan. Nah, ini rumor di kalangan teman-teman Saudi gitu kan. Nah, saya dari sini optimis gitu kan, ketika misalnya ada perubahan perombakan yang besar-besaran dan arahnya ke swastanisasi, maka sesuai dengan visinya MBS ya, hospitality itulah arahnya, sehingga ya semoga benar-benar lah terwujud. Dan sekarang juga kan umroh udah dipisahkan dari Wizaratul Haji wal Umroh, dia proses sekarang masuk ke Wizara Siaha, pariwisata ya, Kementerian Pariwisata, sehingga umroh juga nanti lebih luas. Jadi umroh itu nanti bagian dari pariwisata. Nah, buat kita ini lebih luas lagi nih lapangannya. Jadi lebih seru lagi gitu kan. Menarik. Ya, itu Coach. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Nurdin. Sebelum ditutup, kalau saya boleh usul ya.
kita bikin FGD terbatas. Ini kan perubahannya kan bukan sekedar perubahan biasa di Saudi ini. Sejak 2-3 tahun yang lalu kan sudah dengung-dengungkan akan ada perubahan radikal mengenai pengelolaan haji dan umroh di sana. Mengenai issuing visa kan orang begitu beragamnya visa. Kita masih pandang enteng loh Pak dari Indonesia ini tentang visa turis gitu loh. Kita pandang enteng. Maksud saya ada salah satu asosiasi bahkan bikin edaran bahwa visa turis belum ada. Padahal saya membantu orang untuk bisa dapat visa turis dan keluar. Jadi artinya kita harus betul-betul mengubah pola manajerial kita dalam pengelolaan perjalanannya di sana loh maksud saya. Di sini kan tidak terlalu berubah lah. Nah itu kita harus bikin FGD. Seperti sekarang kalau muasasah itu berubah menjadi syarikah dan kemudian menjadi satu holding, bisa ada, kalau pelayanan saya yakin akan meningkat. Tapi harga belum tentu turun kan? Harga cenderung meningkat lagi nih Pak. Nah itu yang harus betul-betul kita. Itu. Harga belum tentu turun. Kita tahu sendiri dengan orang Saudi seperti apa kita berdagang gitu loh, berniaga. Yang kedua, ini pada pulang Pak, mutawif kita. Gitu. Apakah orang sana siap nggak melayani, melakukan pelayanan sesuai standar ISQ dan Khalifah? Wallahu a'lam bishawab. Ini tantangan buat Kang Nurdin dan saya dan Pak Solihin. Ya betul. Ditunggu nih undangan FGD-nya Kang Nurdin. Siap. Ya, ayo. Ya, ayo. Mau Keren itu. Khalifah, boleh? Wah, siap. Oke, pembahasan yang menarik sekali ya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lewat ya. Terima kasih atas semua yang sudah hadir di sini. Ini adalah orang-orang pilihan karena materi ini materi yang sangat-sangat teori, tapi ini daging semua insya Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ke depan di sini juga banyak anak muda ya, saya lihat. Ini penerus-penerus kita nantinya, ya, penerus-penerus Pak Rustam, Pak Solihin. Ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus belajar. Pak Rustam juga masih terus belajar ya, karena belajar itu nggak ada selesainya selama kita masih hidup. Ya, maka itu ikuti terus pelatihan di Teva Consulting, ada terus pelatihan tentang pariwisata. Nah itu ikut terus ya. Webinar-webinarnya ikutin terus, insya Allah nanti jadi pinter. Karena bakal ada nanti Pak Rustam lagi, Pak Solihin lagi, dan yang lainnya mau bisa berbagi di Teva Consulting. Ya. Sampai jumpa di program-program kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalau nggak ada tanya jawab, Kang Surdi. Silakan kalau ada yang mau bertanya.